Oke, baik, kita akan melanjutkan ke soal pengantar. Nah, kita mulai dari soal pengantar yang ke-1, tapi sebelumnya Kakak di sini hanya ambil 7 soal pengantar ya. Kemudian 3 soal pengantarnya nanti, yang lainnya kita kerjakan di ruang diskusi. Oke, soal pengantar yang pertama Kakak bacanya dari handphone saja. Nah, di sini soalnya katanya dalam sel tubuh dan sel kelamin terdapat autosom dan kromosom seks atau gonosom. Pada ovum manusia itu terdapat apa? Nah, jadi manusia ada 46 kromosomnya. Nah, 46 kromosom ini sifatnya diploid. Nah, kalau dia kromosom seks, maka setengah dari kromosom diploid alias yang haploid. Maka cara gampangnya itu setengahkan dulu yang 46 ya, kemudian dikurangi sama 2. Maka kan kita peroleh di sini ovum daripada seorang wanita itu akan berisi 22A atau 22 autosom ditambah dengan 1 kromosom seks. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal pengantar yang pertama itu adalah ayam. Oke, masuk ke soal pengantar yang kedua. Jenis kelamin anak ditentukan oleh, nah seperti kita ketahui kalau ovum itu atau yang dari ibu selamanya akan berisi kromosom X. Nah, kalau seorang ayah itu bisa nanti kemungkinannya memberikan kromosom X alias spermanya nanti bisa berisi kromosom X dan juga bisa berisi kromosom Y. Maka penentu daripada jenis kelamin seorang anak itu adalah sperma alias kromosom seks daripada si ayahnya. Maka jawaban untuk soal pengantar yang kedua itu adalah entok. Next kita ke soal pengantar yang ketiga. Perkawinan lalat buah warna abu-abu sayap panjang dengan lalat buah hitam sayap pendek. Nah, Kakak sembari sudah membuat di sini persilangannya ya. Kemudian akan memperoleh keturunan katanya lalat buahnya dengan fenotip warna abu-abu sayap panjang kemudian warna hitam sayap pendek. Nah, kira-kira jenis persilangan seperti tersebut yang Kakak jelaskan di sini itu jenis persilangan yang bagaimanakah gennya? Nah, ini sifat daripada si parental, sifat parental, kemudian sifat filialnya itu sama seperti sifat dari si parental. Nah, kalau seharusnya dia hukum Mendel, maka akan terjadi kombinasi dari sifat parental pertama dan parental kedua. Tapi yang kedua ini, yang sifat yang muncul itu malah mirip persis seperti punya parental 1 dan 2. Maka ini adalah jenis persilangan yang gen-gennya itu gagal berpisah. Maka jawaban untuk soal pengantar nomor 3 itu adalah bola. Next kita pergi ke soal pengantar yang nomor 4. Bila gen A dan C berpautan, serta C kecil katanya bersifat letal, maka hasil keturunan yang hidup dari perkawinan individu bergenotip A besar A kecil, B kecil B kecil, C besar C kecil, D besar sesamanya adalah, ini soal nomor 4. Katanya kalau ketemu gen C kecil, maka itu akan bersifat letal alias mati. Nah, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan gametnya. Bagaimana dengan menentukan gamet itu 2 pangkat N itu adalah yang heterozigot. Tapi kalau ada gen yang saling berpautan, itu kita hitung 1. Maka ini 2 pangkat berapa? Ini A dan C berpautan ya, maka 2 pangkat 1. Kemudian gak ada lagi yang heterozigot ya, memang 2 pangkat 1. Maka didapat gametnya itu ada A besar B kecil C besar D besar, kemudian A kecil B kecil C kecil D besar. Nah, itu untuk yang parental 1 dan parental 2 karena disilangkan sesamanya. Maka di sini kalau Kakak buat tanda checklist, dia itu anaknya hidup, kemudian tanda cross itu adalah anak yang mati, yang ditanya itu adalah anak yang hidup. Maka yang hidup itu 1 dari 4 kemungkinan kali 100%, maka hasilnya adalah 25%. Maka jawaban untuk soal pengantar nomor 4 itu adalah dodol. Next kita akan masuk ke soal pengantar selanjutnya, yaitu soal nomor 5. Suami istri yang menderita talasemia minor, maka kemungkinan anaknya meninggal karena kelainan talasemia adalah, nah sebenarnya ini Dek, soal untuk materi genetik tentang penyakit menurun, tapi nggak apa-apa Kakak kasih di sini jawabannya ya. Jadi kalau talasemia itu adalah manusia yang mengidap apabila selnya itu atau eritrositnya itu terbentuk tidak sempurna. Maka kalau dia yang talasemia itu nanti ada 2, talasemia minor itu yang akan hidup apabila gennya dalam keadaan heterozigot, kemudian yang mayor itu akan mengalami letal apabila dalam keadaan homozigot dominan. Maka yang ditanya sebenarnya dalam soal itu adalah
Thalassemia mayor. Maka ini hasil persilangannya, T besar T kecil, T besar T kecil. Nah, ini udah tahu kan tipe-tipe persilangan seperti ini, maka kita cari yang mayor. Yang mayor itu adalah yang dalam keadaan homozigot dominan. Nah, homozigot dominan itu yang di kotak pertama ada 1 dari 4 kemungkinan kali 100%, maka dihasilkan 25%. Oke, gampang kan? Maka jawabannya itu adalah dodol untuk soal pengantar number 5. Next kita akan berangkat ke soal pengantar nomor 6. Yang nomor 6, persilangan antara tikus berbulu kuning A besar bintang A kecil, kemudian dengan A besar dan A kecil menghasilkan keturunan letal dalam susunan homozigot dominan. Persentase individu yang hidup adalah, nah ini kakak buat persilangannya, dikasih tahu jika dalam keadaan homozigot dominan akan mengalami letal, maka persentase yang hidup adalah, ini persilangannya dalam sistem papan catur sudah kakak taruh, diperhatikan pelan-pelan. Kemudian dia tanya yang hidup dek, maka 3/4. Kenapa 3/4? Ada 3 dia yang dalam keadaan hidup ya, A besar A kecil atau dalam keadaan heterozigot, dan A kecil dalam keadaan homozigot resesif, kali 100%, maka dihasilkan 75%. Jawaban untuk soal pengantar number 6 itu adalah dodol. Next kita ke soal pengantar yang terakhir, yang 3 terakhir kakak nggak ambil ya. Nah yang nomor 7 kakak baca soalnya, katanya seperti ini. Ini sebenarnya bagian dari submateri kita yang alel ganda. Nah, jadi kalau alel ganda itu ada golongan darah yang sistem MN dan AB0. Kemudian ada yang satu lagi ini yang masuk ke dalam soal persilangan kelinci, warna bulu kelinci. Nah, jadi katanya warna bulu kelinci yang Himalaya heterozigot dengan albino akan menghasilkan keturunan yang albino sebesar. Nah, ini dia ada yang dominan, urutan dominansi daripada warna bulu kelinci itu adalah yang C besar warna hitam itu normal, kemudian yang belang itu CCH yaitu cincilia itu lebih resesif daripada yang normal, kemudian ada lagi yang resesifnya namanya Himalaya, dan yang albino yang paling resesif. Nah ini kalian bisa lihat di soal ya ketentuannya. Nah kemudian maka untuk menentukan Himalaya heterozigot, gimana sih kak Himalaya heterozigot? Tengok dia dek yang mana lebih resesif dari Himalaya, yaitu albino. Maka kita sandingkan 2 gen yang dominan dengan yang resesif, maka yang dihasilkan dominan itu atau yang Himalaya itu adalah yang C, H disilangkan dengan yang C, C kecil. Oke, maka inilah genotipnya diperoleh. CH, CC disilangkan dengan yang albino. Kalau yang albino itu genotipnya cuma 1, yaitu karena dia dalam keadaan yang paling resesif dibandingkan ketiga sifat yang lainnya. Nah, maka diperoleh dia C kecil, disilangkan dalam sistem papan catur. Kan tadi ditanya tuh yang albino berapa persen? Maka ada 2 dari 4 kemungkinan, 2/4 kali 100%, maka dihasilkan 50% kemungkinan akan dihasilkan yang albino. So the answer is untuk yang SP ke-7 yaitu cantik. Kakak nggak tulis di papan tapi jawabannya cantik. Oke, sekian dulu pertemuan kita hari ini tentang hereditas yang ketiga. Semoga apa yang kakak ajarkan bermanfaat buat kalian semuanya. Terima kasih.